Baik, saudara, kita ketemu lagi dalam sesi kedua. Jadi kalau dalam sesi pertama saya memberikan gambaran umum tentang Sulawesi Utara dan bagaimana kaitannya dengan sejarah lokal yang ada di Sulawesi Utara, maka untuk menambah wawasan, bahkan bukan cuma hanya menambah, lebih memperdalam wawasan mengenai sejarah lokal Sulawesi Utara, kita dapat melihat dua buku yang dapat dijadikan panduan, yaitu karya Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia. Jadi buku ini sebetulnya merupakan kumpulan tulisan, tapi dengan membaca buku ini, maka kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang dimaksud dengan sejarah lokal, bagaimana mengimplementasikan sejarah lokal di dalam konteks penelitian dan penulisan. Dengan membaca buku ini, kita bisa memahami pengertian pemahaman sejarah lokal itu secara terstruktur. Tapi selain ini, ada juga buku Abdurrahman yang juga bersama dengan Taufik Abdullah, menulis buku tentang ilmu sejarah dan historiografi, arah dan perspektif. Buku ini tidak jauh beda dengan buku yang pertama, cuma di sini lebih mendalami juga atau lebih mencakup mengenai historiografi lokal. Jadi tulisan sejarah yang spesifik lokal. Buku ini bisa dipakai untuk mendalami sekali lagi pemahaman kita terhadap sejarah lokal. Oke? Secara struktur, dua buku ini bisa membantu. Tapi ketika kita berusaha masuk di dalam kegiatan penelitian, maka mau tidak mau kita akan berhubungan dengan sumber. Sumber utama di dalam penelitian yang mempunyai nilai tertinggi adalah sumber arsip. Sumber arsip itu bisa diakses lewat Arnas, Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, dan Arnas selalu membuka diri kepada peneliti sejarah bisa membantu untuk mencarikan arsip yang diperlukan oleh para peneliti. Kalau kita mempunyai kartu keanggotaan, dan memang persyaratan untuk bisa mengakses arsip, kita pertama harus mengurus kartu keanggotaan, dan itu bila sampai dimiliki, maka kita dapat meminta arsip mana yang kita perlukan, mereka bisa membantu untuk memfasilitasi. Buku termasuk petunjuk mengenai jalan masuk untuk mendapatkan arsip, itu juga bisa diakses lewat buku yang pernah mereka keluarkan tahun 79 ketika ada Pekan Arsip Nasional. Arsip, sekali lagi, adalah sumber primer, karena itu bobot atau nilai suatu karya itu ditentukan oleh banyak tidaknya arsip digunakan. Banyak tidaknya sumber primer yang digunakan. Apabila sumber yang primer lebih banyak digunakan, maka bobot sekali lagi atau nilai dari tulisan itu akan lebih tinggi. Khusus untuk Sulawesi Utara, ada buku karya Bleecker, itu diterbitkan tahun 1856. Race Door, The Minahasa and the Moluccan Archipel. Jadi di sini berisi mengenai jurnal perjalanan, riwayat perjalanan Bleecker ketika melakukan kunjungan di wilayah perairan utara Sulawesi Utara. Karena sejaman, karya dari Bleecker ini memang mempunyai bobot yang tinggi, sehingga dapat dijadikan rujukan. Itu bisa didapatkan. Selain itu ada juga karya Brilman
Brilman ini adalah seorang pendeta penginjil yang melakukan perjalanan di Sangir dan Talaut. Catatan hariannya itu bisa dijadikan sumber ketika kita menginginkan tulisan untuk wilayah Sangir dan Talaut. Dunebir juga demikian, bukunya terbit 1949, tapi dia secara khusus menulis mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Bulang Mongondo. Jadi kalau wilayah lokal kita, lokal kajian kita adalah Bulang Mongondo, kita mau tidak mau harus menggunakan karya dari Dunebir ini. Sekali lagi, dia adalah pendeta penginjil yang bermukim di Pasi, di Pasi itu di wilayah sebelah timur dari Bulang Mongondo. Di situ base-nya, tapi dia melakukan perjalanan sampai ke pedalaman Bulang Mongondo. Karya beliau adalah salah satunya yang selalu digunakan karena beliau berhasil menuliskan cerita-cerita rakyat yang berkembang dan yang ada di Bulang Mongondo. Ada juga, kalau khusus untuk Minahasa, karya dari L.H. van Gent, terbitan 1929. Ini banyak berbicara mengenai tokoh-tokoh Minahasa. Saya pikir kita bisa lanjut mengenai historiografi Minahasa, Bulang Mongondo, dan Sangir Talaut dalam sesi berikut. Demikian, terima kasih.